Seperti yang kita tahu, cinta adalah anugerah terindah yang pernah Tuhan kirimkan di bumi yang bisa dirasakan oleh kita sebagai manusia. Dengan cinta, ada banyak hal indah yang bisa kita lakukan. Dan kalau misalkan ngomongin tentang masalah cinta, rasanya kalau ketemu sama seseorang yang bisa bikin kita jatuh cinta itu amazing banget deh. Bisa mengubah hari kita yang tadinya bad mood jadi good mood, yang tadinya kecewa kemudian berubah menjadi rasa senang. Pokoknya rasanya indah banget deh. Dan perasaan itu sebenarnya gak bisa dibilang akan selamanya bakal indah. Karena ada beberapa hal atau ada beberapa cinta yang tumbuh itu gak bisa untuk jadi satu. Bukan karena cinta itu gak baik, tapi memang gak bisa untuk jadi satu aja, karena ada mungkin perbedaan. Dan di hari Senin ini, senang banget bisa nemenin kalian lagi sebelum kalian tidur. Aku bakal bawain topik tentang cinta beda agama yang udah dikirim via email oleh teman kita yang bernama Claudia. Hai Claudia, kalau kamu dengerin ini, makasih ya udah mau cerita ke aku. Dan kayaknya aku gak pernah deh ngebahas topik tentang beda agama. Meskipun udah banyak banget DM atau request yang masuk dari dulu, but karena aku gak in this situation, aku takut aja kalau misalkan aku salah untuk membawakan sesuatu hal yang bukan di ranah aku. Jadi senang banget teman kita yang bernama Claudia ini mau berbagi ceritanya. Oke, sebelum kita mulaikan, aku pengen nanya dulu nih, bagaimana kabar kalian di hari Senin di minggu kali ini? Adakah kabar baik? Kalau misalkan ada, kalian bisa cerita ya di bawah. Kalau misalkan gak ada juga, boleh banget untuk cerita. Kan kita berbagi kabar. Aku bakal senang hati merespon atau like komentar kalian. Jadi, apapun itu, apapun yang sedang kalian rasakan, semoga itu semua tuh bakal baik-baik aja. Dan percayalah, kesedihan itu adalah sebentar. Udah siap buat dengerin ceritanya? Yuk, langsung aja kita mulai kan. Let's deep dive. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Halo kak, selamat malam. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Semoga kakak membaca ini ya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Claudia, seorang pelajar di SMA kotaku. Aku ingin bercerita tentang seseorang yang sangat mampu mengacaukan hidupku. Sebenarnya, aku sedikit bingung akan memulai cerita ini dari mana. Aku dibesarkan dalam sebuah keluarga yang lumayan stabil. Kedua orang tuaku sangat terbuka menyampaikan didikan mereka. Dibandingkan orang tua teman-temanku, orang tuaku memiliki pemikiran soal remaja yang jauh lebih modern. Wah, enak banget nih. Mereka tak melarang kami berpacaran dengan catatan kami saling menjaga satu sama lain. Kedua abangku memanfaatkan izin orang tuaku ini dengan sebaik-baiknya. Terbukti dari seringnya mereka berpacaran dan tetap di bawah pengawasan orang tua. Berbeda dari kedua abangku, aku sama sekali tak memiliki keinginan untuk berpacaran. Selain karena risih, jika berada terlalu dekat dengan cowok, terlebih yang tidak akrab denganku, aku juga merasa kalau aku belum pantas berurusan dengan hal-hal seperti itu. Di dalam kelas mungkin hanya aku yang belum pernah berpacaran. Well, aku normal kok kak. Sama normalnya seperti gadis SMA yang lain. Pernah ada beberapa cowok yang mendekatiku, namun kutolak karena orang itu orang yang sudah kusangka selama 4 tahun belakangan. Ya, sebut saja ia V. Pertemuanku dengan V sama sekali tidak bisa dianggap sebagai hal yang istimewa. Karena pertemuan pertama kami terjadi ketika kami sama-sama terlambat dan dihukum sewaktu SMP. Entah apa yang ada di pikiranku saat melihat yang kala itu, namun yang jelas, jantung ini seolah tak mau berdetak. Seluruh tubuhku langsung berkeringat dan jemariku bergetar. Pengalaman pertama kali jatuh cinta yang sangat konyol. Sensasi ini masih terus kurasakan sampai saat ini. Setelah 4 tahun terlewat dari pertemuan pertama, jika berpapasan dengannya, menyukainya itu rasanya sangat menyenangkan. Walaupun aku bukan tipe cewek yang akan langsung terang-terangan mengejar orang yang kusuka, namun aku suka mencari tahu segala hal tentang dia.
Tak ingin mengumbar rasa ini, aku memendamnya dalam hati. Aku mencintainya dalam diam, dalam hati. Aku berharap dalam hati. Dia orang yang sederhana, namun pengaruhnya dalam hidupku sangat tidak sederhana. Tampangnya biasa aja. Ia pandai bermain gitar, penyuka warna oranye, dan suka sekali dengan nasi goreng. Detail kecil tentangnya selalu memenuhi kepalaku setiap malam. Yang tak kusadari, detail kecil tentangnya ini ternyata meracuni pikiranku untuk selalu berada di dekatnya. Aku membelotot dari rancangan masa depan yang sudah kususun jauh-jauh hari hanya agar selalu bisa di dekatnya. Aku memasuki sekolah yang sama dengannya, mengambil jurusan peminatan yang sama dengannya, sampai mengikuti ekstrakurikuler yang sama dengannya. Walaupun begitu, aku tak pernah berani mendekatinya secara langsung, atau setidaknya ngobrol. Melihat dan mengagumi dia dari jauh sudah sangat cukup. Keberadaannya di sekitarku selalu mampu memberi dampak yang mengejutkan. Saat ulang tahun sekolah, saking gugupnya, karena ia berjalan di belakangku, aku langsung tersandung pot bunga. Saat tiba-tiba di sekolah di suatu pagi tahun lalu, aku jatuh di depannya karena menginjak sebuah batu besar. Saat ulangan, semua materi yang sudah kuhafal mendadak terbang keluar dari kepalaku ketika ia lewat di depan kelas. Pokoknya, ingatan tentang dia tuh hanya berkisar seputar itu. Masa-masa penuh obsesi, yang kusebut perjuangan itu berjalan dengan lancar sampai aku menyadari perbedaan paling besar di antara kami. Keyakinan kami berbeda. Saat itu aku kecewa berat. Kenapa hal ini bisa luput dari penyelidikanku? Setelah 4 tahun diombang-ambingkan dengan perasaan konyol yang tak pasti, akhirnya kebenaran itu menyeret jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya, kuakui, aku mencintainya. But even so, aku lebih mencintai Tuhanku. Aku sadar dengan perbedaan ini kami tak bisa bersama, jadi aku memutuskan untuk mundur dan memilih Tuhanku. Setahun penuh setelah hari itu, aku berusaha mati-matian untuk mengikhlaskan semua dan menerima semua kebenaran ini. Sakit ketika tahu bahwa kami hanya 2 orang asing yang berbeda, dengan kepercayaan yang berbeda, dan tentu saja rasa yang berbeda. Walaupun belum begitu berhasil, selama setahun ini, aku telah benar-benar berusaha untuk move on. Kini, berhalu tentang dia bukan hal yang lagi menjadi rutinitasku setiap malam. Kini, menceritakan segala hal tentang dia dan kondisi hatiku selama 1 tahun ini adalah rutinitas favoritku setiap malam. Aku tak menyesal telah memendam rasa kepadanya selama 4 tahun, namun sia-sia. Sama sekali tidak. Bagiku, ia akan selalu menjadi kenangan tentang cinta pertama yang paling manis jika suatu saat nanti aku telah benar-benar mengikhlaskan semua. I've still tried to erase the feelings. Terima kasih Claudia, wah indah sekali. Hal yang pertama aku balas dari pesan Claudia adalah aku memuji bahwa tulisannya sangat indah sekali. Kayak cerita Wattpad kata aku, tapi bedanya ini adalah kisah yang nyata. Dan ngomong-ngomong dengan orang yang kita suka, gimana ya kalau dia buat mengikhlaskan semuanya? Apalagi dia udah tahu detail-detail kecil dari seseorang yang dia suka, dari inisial V itu, dari yang dia suka dengan warna oranye, dari dia yang suka makan nasi goreng. Gimana kalau misalkan suatu saat nanti kalau dia dihadapkan dengan makan nasi goreng tapi di saat senja? Wah, gak tahu bakal seperti apa rasanya. Ataukah tetap makan atau justru yang ada rasa sesak tapi indah yang mau gak mau harus dirasakan. Dan ngomongin tentang cinta beda agama itu sendiri, aku selalu mengambil sebuah perumpamaan sebagai kalau misalkan kita naik suatu kapal atau perahu, ada 2 orang pendayung yang saling mendayung, tapi yang satunya ke kanan dan yang satunya ke kiri. Berusaha mendayung sekuat mungkin, tapi bingung mau mengarah kemana. Mungkin itu sih yang bisa aku perumpamain. Rasanya capek, rasanya lelah, rasanya kalau misalkan setiap dijalani itu bakalan bingung dan bertanya, sebenarnya tujuan kita sebenarnya ini apa sih? Ataukah kita cuma bersinggah atau bakal berjalan selamanya? Dan kalau misalkan itu ngedengar jokes-jokes di Twitter, kayak misalkan kata-kata paling indah yang pernah kamu dengar atau kata-kata indah
dari cinta yang paling tulus adalah kayak aku pindah agama ya gitu. Itu nggak harus kalian tiru atau nggak harus kalian ikutin, tapi itu semua akan berbalik ke kalian. Jadi mungkin dari ceritanya Claudia ini ada yang bisa kalian ambil dan bisa, kalau misalkan pun nggak ada yang bisa kalian ambil, seenggaknya bisa jadi teman tidur kalian gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Buat teman-teman yang request tentang masalah pertemanan, jangan lupa untuk dengerin podcast Kita dan Waktu di hari Selasa besok. Iya, besok banget aku bakalan ngobrolin tentang teman baik. Penasaran? Jangan lupa untuk stay tune di podcast Kita dan Waktu eksklusif on Spotify. Jadi cuma ada di Spotify aja teman-teman. Kalau misalkan kalian belum ada aplikasinya, bisa download ya. Gitu aja. Senang banget bisa menyapa kalian lagi. Jangan lupa untuk follow Instagram aku di @hellobagas dan Bagas Personal, karena kalian bisa main-main ke sana untuk lihat tulisan-tulisan aku. Gitu aja sih. Dan sampai jumpa di hari Kamis. Aku bakal ngebawain sebuah cerita yang gak kalah menarik dari hari ini. So, gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.